Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, bolehkah cerita tentang sang iblis? Baik, kali ini kita bahas cerita tentang sang iblis. Ini saya tulis atau cerita agar tidak terjadi salah paham. Biasanya tamu yang datang ke majelis saya, selalu saya itu diingatkan. Ada malaikat yang mengingatkan, misal, Pak Kiai jangan keluar, orang ini energi buruk iblisnya banyak. Orang ini punya perjanjian dengan iblis, orang ini, dan lain-lain. Jadi ada yang mengingatkan saya untuk tidak menemui, atau misal ada tamu baru di perjalanan. Iblis. Maksudnya iblis di sini anak turunnya Raja Iblis Ajazil yang berselisih dengan Nabi Adam alaihi salam. Iblis datang menemui saya. Ada apa iblis? Tanya saya. Pak Kiai jangan menemui dan membantu tamu yang akan datang ke sini. Jawab iblis. Ada apa memangnya? Dia punya perjanjian dengan kami. Oh begitu. Saya pribadi tidak ada urusan dengan perjanjian orang dengan iblis. Dalam hukum Allah, orang yang menyekutukan Allah dengan punya perjanjian dengan iblis itu tidak diterima taubatnya. Jadi saya juga tidak akan ikut campur dengan perjanjian orang tersebut. Setiap orang itu punya keputusan menentukan jalan hidupnya masing-masing. Mau ke surga atau mau ke neraka. Jadi saya walau tahu tak akan menyinggung keputusan seseorang dalam memilih jalan hidupnya ke neraka. Jadi kalau ke tempat saya sebaiknya selekasnya setelah sampai minta dibersihkan santri dari energi buruk. Karena kalau bertemu dengan saya, terus terang saya yang pusing. Karena energi buruk iblisnya akan berpindah kepada saya. Itu juga jadi alasan saya tidak menemui tamu. Saya kan juga manusia biasa, gak mau pusing terus karena kesalahan energi buruknya pindah ke kepala saya. Pusing itu pusing sekali. Apalagi kalau banyak, pusingnya sampai gak nahan sakitnya. Sebenarnya energi buruk itulah yang disebarkan iblis sehingga orang mudah emosi, marah, tak terkendali. Bahkan kalau energi buruk itu dibiarkan, misalkan kita hanya menganggapnya itu pusing biasa, lalu kita nelan obat, pusing reda, energi buruk masih di kepala, pusing lagi diminumi obat, dan terus menumpuk, nanti terjadi ledakan, kita tak terkontrol, lalu bisa membunuh orang tanpa sadar. Atau orang yang datang karena banyak berpikiran buruk, lantas banyak iblis yang masuk ke dalam tubuhnya, atau jarang sholat lalu banyak iblis yang masuk, atau banyak melakukan maksiat dan dosa. Atau karena banyak mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau melakukan pengisian-pengisian ilmu kesaktian, atau bukan orang Islam. Seperti contoh tadi malam, ada tamu orang dari Taiwan, yang mualaf. Saya tidak ada peringatan dari malaikat untuk jangan keluar menemui. Saya juga gak menemui karena tamu perempuan, dengan suaminya, murid-murid yang menemui. Saya rasa banyak iblis yang mengepung saya. Rasanya itu karena mereka iblis banyak membawa energi buruk, rasanya kayak masuk angin. Mabuk perjalanan, keringat dingin, les-lesen, lemes. Saya segera ke dalam rumah. Karena banyak iblis mengepung. Segera saya lakukan menarik yang mengepung saya. Dan ada 2 triliun iblis yang saya ikat energi. Kalian dari mana? Saya dari perempuan yang jadi tamu Pak Kiai. Kalian mau tunduk kepadaku, mau Pak Kiai? Lalu semua saya muslimkan agar tidak membahayakan orang dengan mengajak kepada keburukan. Agak malam jam 12 saya lagi ngobrol sama istri di kamar. Tiba-tiba botol bergerak sendiri, dilihat botol bergerak sendiri, lalu saya tarik yang menggerakkan. Ternyata jin sebanyak 4 miliar, dari perempuan tamu, karena dia baru menjadi mualaf yang jelas sebelumnya hidup tidak sebagai muslim, bebas. Harap dimaklumi kalau saya tidak menemui tamu yang datang ke majelis saya, bukan saya sombong. Semoga paham dan bisa mengerti. Jangan mudah tertipu oleh iblis. Kita itu kalau diadu sama iblis, maka kita kalah set. Kita sibuk mencari dunia, mencari pekerjaan, bekerja mencari nafkah, dan tenggelam dalam aliran banjir bandang dunia. Sementara iblis, mereka bebas tak disibukkan dengan pekerjaan dan mendapatkan nafkah. Makanya tidak ada iblis jualan nasi goreng, cilok, tahu bulat, ketoprak, dan lain-lain. Iblis hanya fokus bagaimana menyesatkan manusia. Iblis bisa melihat kita tak bisa melihatnya, jadi kita sudah kalah sebenarnya dengan iblis kalau hitung-hitungan pertandingan melawan iblis. Kalau tanpa pertolongan Allah tentulah anak cucu Adam sudah lama binasa. Dari sekian banyak cara iblis menggoda manusia, salah satu yang digunakan iblis untuk menyesatkan jalan ruhani adalah dengan mengaku dirinya adalah sia atau memberi kedudukan kepada kita, dengan kedudukan yang kita harapkan. Misal iblis itu untuk menggoda atau menyesatkan kita, tidak akan menggunakan godaan yang aneh-aneh, dia malah akan menggoda kita lewat bayangan yang kita bayangkan sendiri. Misal kita selalu membayangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka iblis akan menyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani,
setelah kita percaya, maka Dia akan memberi kedudukan kepada kita sebagaimana keinginan kita, atau di atas bayangan kita. Ya bebas-bebas saja iblis memberikan kedudukan, mau kita dijadikan raja, wali, ulama, dan lain-lain, wong Dia memberi kedudukan itu tanpa harus keluar biaya apa-apa. Kitanya sendiri yang harus hati-hati, sebab iblis juga akan menjaga kita agar dalam koridor ketersesatan. Kita dibuat merasa bangga dengan kedudukan bayangan yang dibuat iblis, dan kalau diingatkan orang lain tak mau, karena sudah enjoy dengan bayangan itu. Kita diberi akal oleh Allah, agar introspeksi diri, agar merenung, benarkah kedudukan itu sesuai dengan kita? Misal kita diangkat iblis sebagai presiden, kita harus menimbang dengan akal, jadi presiden itu harus punya masa sebanyak satu negara, baru disebut presiden. Aku, masa gak punya, jangankan satu negara, masa satu RT saja tidak ada, jangankan masa satu RT, istri saja gak punya masa ya hanya satu kucing. Itu saja nemu di jalan, kucing yang dibuang orang. Itu namanya kedudukan jomblo, bukan presiden. Nah, perenungan seperti itu akan menjadikan kita tidak mudah disesatkan iblis. Nah, itulah cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata kita harus hati-hati dari jeratan iblis ya. Baik Kiai, terima kasih atas cerita yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Amin.